pendahuluan. Red Bull merupakan produk minuman energi asal Austria yang memiliki pasar global di lebih dari 170 negara. Meskipun produknya sama, strategi komunikasi yang digunakan oleh Red Bull sangat berbeda di setiap negara. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan konteks budaya, gaya hidup, serta pola komunikasi masyarakat setempat. Perbandingan strategi komunikasi iklan antar dua negara, ada Amerika Serikat dan Jepang. Dalam aspek ada gaya komunikasi, visualisasi iklan, target audiens, dan nilai budaya yang ditekankan. Jadi di Amerika Serikat, Red Bull menonjolkan gaya komunikasi yang langsung, energik, dan humoris, dengan visual yang cepat dan ringan untuk menarik perhatian kaum muda yang menyukai kebebasan, petualangan, serta tantangan. Pendekatan ini mencerminkan nilai budaya, individualisme, dan ekspresi diri yang kuat di masyarakat Amerika. Sementara itu, di Jepang, Red Bull menggunakan pendekatan yang lebih halus, simbolik, dan emosional, dengan visual yang terinspirasi dari estetika lokal seperti anime. Pesan iklannya menekankan semangat kerja, disiplin, dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan nilai budaya Jepang yang menjunjung kerja keras, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Jadi secara keseluruhan, strategi Red Bull di kedua negara mencerminkan adaptasi lintas budaya. Di Amerika fokus pada energi dan kebebasan individu, sedangkan di Jepang fokus pada ketekunan dan semangat kolektif. Analisis fast message versus slow message Amerika Serikat. Amerika, iklan Red Bull di AS menampilkan fast message atau pesan cepat, langsung, dan mudah dipahami tanpa memerlukan konteks budaya tambahan. Pesan disampaikan dalam bentuk humor ringan dengan tempo visual yang cepat sesuai karakter masyarakat. Low konteks yang menghargai efisiensi waktu dan kejelasan pesan. Jepang, iklan Red Bull di Jepang termasuk slow message. Pesan yang lebih simbolik, penuh konteks, dan menekankan makna tersirat. Komunikasi dilakukan melalui ekspresi visual, gestur, serta narasi. Emosional yang mencerminkan budaya high context, di mana makna lebih sering tersembunyi dalam simbol dan hubungan sosial. Relevansi dengan dimensi whole antar dua negara. Amerika Serikat menggunakan low context culture, Jepang menggunakan high context culture. Jadi di Amerika Serikat, komunikasi bersifat langsung, eksplisit, dan efisien. Pesan disampaikan secara jelas tanpa banyak simbol atau makna tersembunyi. Waktu dianggap linear dan berharga, sehingga iklan dibuat singkat, cepat, dan to the point. Penekanan diberikan pada individu, kebebasan pribadi, serta ekspresi diri dengan alur informasi yang cepat dan humor spontan untuk menarik perhatian audiens. Sebaliknya, di Jepang, komunikasi bersifat implisit dan kontekstual, di mana makna sering tersembunyi di balik simbol, ekspresi, atau situasi sosial. Waktu dianggap fleksibel, sehingga penyampaian pesan berlangsung lebih lambat, reflektif, dan penuh nuansa. Iklan menonjolkan kebersamaan, keharmonisan, dan kedekatan antar individu dengan informasi yang mengalir secara visual dan simbolik, bukan hanya verbal. Kesimpulan dari analisis lintas budaya antara iklan Red Bull di Amerika Serikat dan Jepang, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi iklan global harus menyesuaikan diri dengan konteks budaya negara target. Amerika Serikat mengutamakan pesan cepat, eksplisit, dan individualistik, sedangkan Jepang menonjolkan pesan lambat, simbolik, dan kolektivistik. Pemahaman terhadap dimensi komunikasi menurut Hall membantu perusahaan global seperti Red Bull menyesuaikan gaya komunikasinya agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan di berbagai budaya.